suasana satu warga yang melakukan aksi terhadap rumah mewah yang dihuni oleh bandar narkoba. Rumah mewah tersebut diduga milik bandar sabu di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Mama ini meminta agar penghuni keluar dari desa dan ditangkap karena sudah meresahkan warga sekitar. Beruntung aksi main hakim sendiri tersebut berhasil dihentikan polisi, meski sempat beberapa kali melepaskan tembakan untuk menghalau massa. Kapolres Batanghari AKBP Arya Tesa mengatakan akan melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, termasuk anggota polisi yang melindungi pelaku narkoba. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, seorang pelaku pencuri kendaraan bermotor nekat melepas tembakan di tengah keramaian warga di Bandar Lampung. Aksi itu dilakukan untuk membantu rekannya yang sempat tertangkap warga saat melarikan diri. Bersama saya Syifa Nifa, inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi nekat seorang pria yang hendak membobol mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok berhasil digagalkan oleh petugas keamanan komplek perumahan. Aksi pelaku gagal total setelah gerak-geriknya terpantau jelas melalui kamera pengawas. Seorang pria nekat hendak membobol sebuah mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pelaku beraksi menggunakan obeng untuk membobol mesin ATM tersebut. Pelaku tidak menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya telah diawasi ketat oleh petugas keamanan melalui layar CCTV komplek perumahan. Saat tertangkap basah oleh petugas yang datang menghampiri, pelaku sempat panik dan memilih langsung kabur masuk ke dalam sebuah mobil yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Pelakunya sih kurang tahu, tapi ya di mobil ada. Di mobil ada. Nah, yang beraksi berapa orang? Yang beraksi satu orang. Dia pakai apa Pak beraksinya Pak? Pakai obeng lah. Pakai obeng. Dicongkel. Ketahuan, dia pokoknya ketahuan. Tuh gitu dia petak, dia keluar langsung naik mobil. Polisi telah memeriksa beberapa saksi serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kini kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk memburu kedua pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Harapan ratusan orang untuk menunaikan umroh dan haji pupus setelah diduga ditipu oleh agen perjalanan umroh. Ratusan korban yang merasa tertipu akhirnya ramai-ramai melapor ke Polda Metro Jaya, Jakarta kemarin. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja ya. Terserah Anda, pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh dan haji mereka. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya Jakarta ketika sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi Jakarta tersebut. Salah satu korban mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 17 Juni nanti. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat udah pernah, terus udah makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya. Positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai dilaporkan, pemilik travel umroh langsung diperiksa polisi di Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Zionis Israel terus mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur permukiman warga di kota Saidan, Lebanon Selatan.
Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan pada sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan. Perang antara Israel dan Hizbullah semakin mencekam dan mengancam keselamatan warga sipil. Pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap Zionis Israel di Lebanon Selatan. Drone Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Israel saat melakukan agresi militernya di Lebanon Selatan. Pada pantauan drone milik Hizbullah, tank Merkava milik Israel meledak usai mendapat serangan. Pada perang Israel dan Hizbullah ini semakin mencekam dan ribuan tewas. Seorang anak berlari ketakutan saat serangan Israel menargetkan kerumunan warga di Jabalia, Gaza Utara. Sejumlah warga langsung menghampiri anak yang berlari di tengah pekatnya debu akibat serangan Israel di Jabalia, Gaza Utara. Anak ini berlari ketakutan saat menyelamatkan diri dari serangan Israel yang menargetkan kerumunan warga. Serangan terjadi saat Muslim di belahan dunia lainnya sedang merayakan Idul Adha. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan drone tersebut merupakan serangan terbesar Hizbullah terhadap Israel sejak gencatan senjata yang rapuh disepakati pada pertengahan April lalu. Serangan drone Hizbullah menghantam tenda yang menampung pasukan Israel di Naqoura serta menargetkan sekumpulan tentara Israel di kamp hutan Galilea, kendaraan militer serta fasilitas militer di Lebanon Selatan dan Israel Utara. Dalam serangan ini, Hizbullah melancarkan serangan menggunakan drone kamikaze berteknologi serat optik dan salvo roket. Kelompok Hizbullah mengumumkan 37 serangan menargetkan pasukan militer Israel di Lebanon Selatan dan Israel bagian utara selama 24 jam terakhir. Serangan drone tersebut sebagai pembalasan atas gempuran brutal pasukan Israel sebelumnya. Pemirsa, Israel kembali serang kota Nabati di Lebanon Selatan. Serangan terjadi setelah tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Asap membumbung tinggi usai Israel menyerang desa-desa di kota Nabati, Lebanon Selatan. Sebelum melakukan serangan, tentara Israel menginstruksikan warga Habosh, Kfar Sahmar, Ain Kana, Nabati, Al-Tahta, dan Kfar Ruman untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, mengatakan bahwa peringatan evakuasi berulang yang memaksa warga untuk meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka sama dengan hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional. Serangan udara militer Israel kembali menargetkan permukiman warga sipil di kawasan Beirut, Lebanon. Militer Israel mengklaim dalam kompleks perumahan terdapat persembunyian pejuang Hizbullah. Asap tebal membumbung tinggi di atas kawasan selatan Beirut setelah serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen. Serangan ini menghancurkan unit hunian tempat tinggal warga sipil, bahkan menewaskan sejumlah orang dan melukai lainnya. Militer Israel mengonfirmasi bahwa operasi tersebut dan menyatakan bahwa targetnya adalah fasilitas militer Hizbullah yang bersembunyi di dalam kompleks perumahan. Namun klaim militer Israel tersebut belum bisa diverifikasi secara independen.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong two-state solution bagi Palestina dan Israel. Macron secara khusus memuji sikap berani Prabowo dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat untuk terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara atau two-state solution. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral di Istana Élysée, Paris, Kamis waktu setempat. Prabowo menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Macron memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo dalam isu perdamaian global. Macron secara khusus memuji sikap berani Prabowo dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Selain isu Palestina, kedua pemimpin membahas upaya menjaga stabilitas kawasan termasuk kondisi di Lebanon. Macron menyatakan tekad bersama untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon di tengah situasi konflik yang menyebabkan penderitaan kemanusiaan. Sementara Prabowo menyatakan di tengah situasi global yang penuh ketegangan, Indonesia dan Prancis memiliki peran strategis. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Viral lagu MBG Mas Bahlil Ganteng di media sosial. Lagu yang diciptakan dari hasil AI ini mengutip komentar warganet hingga menjadi sebuah lirik yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Jalan Raya Lenteng Agung Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan amblas Kamis malam. Jalan amblas sepanjang 4 meter dengan kedalaman 2 meter. Arus lalu lintas di sekitar lokasi macet parah. Sejumlah warga langsung memasang pembatas jalan amblas agar tidak memakan korban. Diduga ruas jalan itu amblas akibat erosi lantaran ada aliran air di bawah jalan. Awalnya baru legok biasa, cuma emang agak parah gitu. Banyak kejadian motor ya kaget dan ini ya. Dan saya emang sering melintas ini. Sampai sekarang ya akhirnya ambrol sendiri. Ya mudah-mudahan dari pihak terkait ya secepatnya untuk memperbaikinya. Sementara itu minimnya pembatas jalan di lokasi membuat seorang pengendara motor terperosok. Warga membantu korban keluar dari lubang sedalam 2 meter itu menggunakan tangga. Beruntung korban selamat tanpa mengalami luka. Tidak hanya itu, akibat amblas jalan, sebuah truk terperosok dan terjebak. Terperosoknya truk milik Sumber Daya Air Jakarta terjadi saat truk tengah parkir di sisi kanan Jalan Raya Lenteng Agung untuk menurunkan muatan tanah hingga batuan kerikil. Muatan tanah dan batuan kerikil rencananya akan dipakai untuk menutupi jalanan yang ambles. Petugas kepolisian dan Dishub Jakarta langsung menutup jalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mohon maaf, berita tadi adalah terkait dengan Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa yang ambles. Berita selanjutnya, libur panjang jalanan di Kota Bandung padat merayap. Sejumlah ruas jalan seperti Asia Afrika, Merdeka hingga Braga dipenuhi kendaraan wisatawan yang datang untuk berlibur. Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah jalan utama Kota Bandung. Antrean kendaraan mengular panjang, terutama di kawasan Asia Afrika dan Braga. Kendaraan yang melintas didominasi wisatawan dari luar kota yang memanfaatkan libur panjang untuk berkunjung ke Bandung. Selain meningkatnya volume kendaraan yang masuk Bandung, kemacetan diperparah oleh ramainya wisatawan yang berjalan kaki dan menyeberang di kawasan wisata. Di Jalan Braga, arus lalu lintas semakin tersendat karena banyak kendaraan parkir di bahu jalan. Kondisi padat seperti ini diperkirakan masih akan terjadi selama masa liburan karena Bandung masih jadi pilihan favorit wisatawan untuk menghabiskan akhir pekan. Sementara itu, Jumat malam, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta DIY dipadati ribuan wisatawan.
Suasana makin meriah dengan digelarnya Jogja Takbir Festival yang menghadirkan penampilan 18 kontingen atau tim yang berasal dari 14 kecamatan di kota Yogyakarta. Para wisatawan di kawasan Malioboro pun antusias menyaksikan festival tersebut. Sementara itu, ramainya wisatawan di kawasan Malioboro diperkirakan akan berlangsung hingga hari Minggu seiring berakhirnya masa libur panjang. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kuasa hukum Roy CS Refli Harun menantang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Menurut Refli, perlu ada pembuktian keaslian ijazah sebelum Jokowi menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Belum menemukan titik temu, kasus fitnah ijazah Jokowi masih berlanjut. Kubu Roy Suryo CS tetap dengan pendiriannya jika ijazah Presiden ke-7 itu 99,99% palsu. Udahlah, ini kasus yang tidak. Sementara kubu Jokowi bersikukuh jika ijazah Jokowi 100% asli. Berkali-kali kubu Roy Suryo CS menantang, jika benar ijazah Jokowi asli, maka tunjukkanlah. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun bahkan meminta Jokowi bersikap jantan dengan menunjukkan ijazah asli jika benar ia memilikinya. Kalau memang gentle Pak Jokowi, ayo sama-sama ada pembuktian terlebih dulu sebelum menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah ini, apakah asli atau palsu. Caranya adalah tunjukkan secara transparan dokumen pada tanggal 15 Desember 2025 yang diakui sebagai dokumen asli tersebut. Nggak berani kan? Cuma ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Lalu dititipkan ke Polda Metro Jaya. Padahal menurut sependek pemahaman kami, nanti akan ditambahkan ya ahli pidana, kalau yang disita oleh pengadilan dengan penetapan pengadilan itu barang bukti hasil kejahatan biasanya. Kalau ijazahnya asli dikembalikan biasanya. Karena bayangkan kalau dia fresh graduate, nggak bisa ngelamar pekerjaan dia. Dalam gelar perkara khusus 15 Desember 2025 lalu, penyidik Polda Metro Jaya mengklaim sudah menunjukkan ijazah Jokowi. Kala itu kedua belah kubu akhirnya bersua. Kubu Jokowi dengan tegas menyebut jika ijazah yang ditunjukkan polisi asli. Namun kubu Roy Suryo CS ragu karena yang mereka lihat tidak yang berbeda dengan ijazah yang beredar di media sosial. Dalam pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nasib hukum kelimanya hingga kini masih terlunta-lunta. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral lagu MBG Mas Bahlil Ganteng di media sosial. Lagu yang diciptakan dari hasil AI ini mengutip komentar warganet hingga menjadi sebuah lirik yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syifa Hanifah pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dinda, Anda suka hidupnya gaya? Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng viral di media sosial. Lagu humor ini menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Lagu yang dibuat dengan AI dan kalimatnya mengutip komentar-komentar dari warganet ini pun cepat menyebar di kalangan generasi muda hingga anak-anak. Dengan lirik yang sederhana dan bernuansa komedi, ditambah banyak konten kreator dan selebritas yang menggunakan lagu ini di media sosial, membuat lagu ini cepat viral. Penasaran siapa pencipta lagu tersebut? Raffi bertanya langsung dengan Sang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI saat keduanya bertemu di Tanah Suci. Namun siapa sangka, Bahlil sendiri pun penasaran sang pencipta lagu.
Kepada Raffi, ia mengaku ingin berbincang dan sekaligus mengajak makan jika bertemu dengan pencipta yang membuat namanya viral tersebut. Pak, ini Pak Bahlil lagi penasaran siapa yang bikin lagunya. Coba. Kalau itu asli penasaran Dinda, saya akan minta tolong untuk saya mengundang. Kalau yang bersangkutan berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Karena penasaran juga saya lagi pada umur terus setiap pagi bangun, anak saya aja ketawain saya, Bapak MPG. Oh, sampai anak saya. MPG, Mas Bahlil ganteng, buah apa? Sebagai seorang pejabat publik, Bahlil mengaku menghargai kreativitas sang pencipta dan tak masalah namanya dijadikan lagu selama tidak mengandung sara. Skanda suka, Dinda punya gaya.